Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rimsa Desela Putri, NIM 03102222045. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS dari mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh Ibu Umi Nur Afini Dwijayanti MPD. Soal pertama adalah, seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam mengajar materi genetika kepada siswa kelas 12. Beberapa siswa menunjukkan minat tinggi dan kemampuan dalam memahami konsep genetika, sementara sebagian siswa lainnya tampak kesulitan dalam mengikuti pelajaran tersebut. Guru tersebut berusaha meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesinya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Jabarkan 3 solusi yang dapat Anda berikan sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi tersebut. Baiklah, jawaban dari pertanyaan tersebut yang pertama adalah diversifikasi metode pengajaran. Guru tersebut dapat mencoba variasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, mengintegrasikan pendekatan yang lebih visual seperti menggunakan diagram dan animasi, serta mengadakan diskusi kelompok kecil atau eksperimen praktis dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian yang kedua, pelatihan lanjutan. Guru bisa mengikuti pelatihan lanjutan dalam bidang genetika dan metode pengajaran yang inovatif. Dengan demikian, mereka dapat memahami tren terkini dalam penelitian genetika, menggabungkannya ke dalam pengajaran mereka. Pelatihan juga membantu guru meningkatkan keterampilan interpersonal dan paham terhadap kebutuhan khusus siswa. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sumber belajar digital. Memanfaatkan teknologi dan sumber belajar digital dapat membuat materi genetika lebih menarik. Guru dapat membuat konten interaktif, video pembelajaran, atau memberikan tugas online. Hal ini tidak hanya menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, tetapi juga membantu siswa untuk memahami konsep secara mendalam melalui pendekatan multimedia. Kemudian, soal yang kedua adalah, buatlah peta konsep salah satu materi biologi yang kalian pahami sebagai bentuk pemahaman kompetensi profesional seorang sebagai guru biologi. Di soal nomor 2 ini, saya membuat peta konsep tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari semua makhluk hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik di suatu daerah tertentu yang saling berinteraksi. Komponen biotik mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik melibatkan elemen seperti tanah, air, udara, dan faktor iklim. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk suatu keseimbangan alam yang mendukung keberlanjutan kehidupan. Ekosistem dapat berupa hutan, sungai, gurun, laut, dan berbagai bentuk lingkungan lainnya. Organisme di dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain melalui rantai makanan, siklus nutrisi, dan proses ekologis lainnya. Kemudian, soal nomor 3 yaitu, seorang guru biologi di SMA mengalami tantangan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Beberapa siswa merasa kesulitan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan guru, dan suasana kelas terkadang terasa kurang nyaman. Analisilah kompetensi guru yang bermasalah pada kasus ini, serta berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jawaban dari nomor 3, beberapa kompetensi guru yang mungkin bermasalah dalam kasus ini melibatkan keterampilan interpersonal dan manajemen kelas. Guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Solusinya termasuk yang pertama, keterampilan komunikasi. Guru dapat mengembangkan keterampilan dan menegarkan aktif untuk memahami perspektif siswa, memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka untuk mengurangi hambatan. Yang kedua, empati. Menggali pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan individu siswa, menunjukkan empati terhadap perasaan pengalaman siswa. Kemudian yang ketiga, kreativitas dalam pengajaran, menggunakan metode pengajaran yang menarik dan memotivasi siswa, mengintegrasikan elemen kreatif untuk meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran. Yang keempat, manajemen kelas, menerapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur. Mengatasi masalah perilaku secara positif, memberikan penguatan positif. Yang kelima, keterlibatan siswa, mendorong partisipasi aktif melalui diskusi kelompok, proyek, atau kegiatan interaktif lainnya. Mengetahui minat siswa dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam,
peningkatan diri guru, mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan manajemen kelas. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan mendukung serta membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, seorang guru biologi SMA mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan siswa sekolah. Guru tersebut merasa kurang terlibat dalam kegiatan kurikuler dan kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Analisilah kompetensi guru yang bermasalah pada kasus serta berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kompetensi guru yang mungkin bermasalah dalam kasus ini melibatkan aspek interpersonal dan keterlibatan dalam lingkungan sekolah. Beberapa masalah potensial dapat mencakup yang pertama keterbatasan keterampilan dalam komunikasi. Mungkin ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan sesama guru atau staf sekolah secara efektif. Kemudian yang kedua, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Tidak aktif dalam kegiatan kurikuler atau pertemuan sekolah dapat mengurangi ketertiban sosial. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan membangun hubungan kerja yang positif. Kesulitan dalam membangun hubungan yang mendukung dengan rekan-rekan kerja. Kemudian ketidaknyamanan dalam berkolaborasi, tidak merasa nyaman atau mungkin kurang percaya diri untuk berkolaborasi dengan rekan kerja. Solusi untuk mengatasi masalah ini dapat melibatkan yang pertama, peningkatan keterampilan komunikasi, mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial, mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang sesuai dengan minat atau keahlian guru, lalu terlibat aktif. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang positif, menghindari kontak dengan rekan-rekan sekerja untuk membangun hubungan yang lebih asik. Dan yang keempat, peningkatan kolaborasi, mencari peluang untuk berkolaborasi dalam proyek atau kegiatan bersama rekan kerja. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah, jelaskan pemahaman kalian tentang keterampilan ABET 21 dan TIPEK dan berikan contoh integrasinya dalam pembelajaran. Keterampilan abad ke-21 mencakup keterampilan yang dianggap penting untuk berhasil dalam era informasi dan teknologi saat ini. Ini melibatkan kemampuan seperti pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi efektif, kolaborasi, literasi digital, dan kepemimpinan. Integrasi keterampilan ini dapat pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntunan dunia modern. TIPEK atau Technological Pedagogical Content Knowledge adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten dalam konteks pembelajaran. Ini menekankan bahwa guru efektif harus memahami cara mengajar, materi ajar, dan teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Contoh integrasi keterampilan abad ke-21 dan TIPEK dalam pembelajaran bisa melibatkan yang pertama, proyek berbasis kolaboratif. Guru menggunakan TIPEK untuk merencanakan pengajaran dengan memadukan teknologi yang relevan, peningkatan pedagogik yang efektif, dan materi ajar yang relevan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Guru menggunakan TIPEK untuk merancang skenario pembelajaran berbasis masalah yang mencakup teknologi yang mendukung metode pengajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif. Guru memilih aplikasi atau alat pembelajaran digital yang sesuai dengan materi ajar dan mendukung metode pengajaran yang efektif. Integrasi ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menggabungkan keterampilan abad ke-21 dan TIPEK, memberikan pengalaman holistik bagi siswa yang melibatkan pemikiran kritis, kreativitas, dan literasi digital. Dan soal terakhir, yaitu nomor 6 adalah, jelaskan secara singkat proses dan hasil dari pelaksanaan mini MK Profesi Keguruan yang telah kalian lakukan. Judul dari mini riset kami adalah Studi Komparatif TIPEK Guru Biologi Perbandingan antara Guru Berpengalaman dan Guru Pemula di Manakaro dan SMA BTO Paluta. Adapun hasil wawancara pada guru pemula dari SMA BTO Paluta adalah, sebagai guru pemula biologi, integrasi teknologi melibatkan penggunaan presentasi multimedia, simulasi interaktif, dan platform daring. Penilaian pemahaman siswa dilakukan melalui kelas online dan tugas
proyek berbasis teknologi. Tantangan utama melibatkan ketersediaan perangkat di kelas dan dalam pemaparan singkat ini integrasi teknologi dalam pengajaran biologi menjadi fokus utamanya. Penggunaan presentasi multimedia, aplikasi interaktif, dan penilaian online menjadi strategi yang digunakan untuk peningkatan pembelajaran. Sementara pengalaman sebagai guru pemula dapat dilihat dari sebagai peluang untuk inovasi. Kemudian, hasil wawancara pada guru berpengalaman dari Menkaro adalah guru biologi berpengalaman mengintegrasikan teknologi secara progresif menggunakan presentasi multimedia dan simulasi interaktif serta platform online. Meskipun memberikan kontribusi positif, beliau menghadapi hambatan seperti keterbatasan teknologi di sekolah dan tantangan kesetaraan penggunaan teknologi antara siswa. Pendekatan kontekstual dan terarah diyakini akan memperkuat adopsi teknologi yang lebih efektif dalam pengajaran biologi. Baiklah, sekian penjelasan dari jawaban-jawaban dari soal UAS mata kuliah profesi keguruan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.